Pemirsa, Menteri Pertahanan membantah melakukan lobi kepada anggota DPR untuk persetujuan Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas. Menhan Ria Mizar Triakudu mempersilahkan Ormas anti Pancasila untuk keluar dari Indonesia. Menhan menjelaskan berkas Perpu nomor 2 tahun 2017 sudah dalam proses persetujuan dari DPR. Ia membantah melobi anggota DPR untuk memuluskan Perpu itu. Menhan juga mengaku sudah memiliki data Ormas anti Pancasila. Ormas yang nggak jelas tukang bikin kacau, bubarkan aja. Kalau ormas baik kenapa? Biar saja, kenapa? Bangsa ini besar. Jadi kalau kita satu-satu membina orang susah, tapi kalau sudah ada ormas kita tinggal kumpul aja bicara, selesai kan? Mulai diberlakukan kapan Pak itu? Saya nggak tahu lah, itu urusan DPR. Saat ini sudah masuk DPR ya Pak ya, berkas? Iyalah, masa saya, kalau saya sekarang aja. Upaya untuk ikut melobi gitu Pak? Lobi? Enggak, saya bukan tukang lobi. Saya bukan Ya Pak Said, hari ini pemerintah sudah merilis Perpu nomor 2 tahun 2017 untuk melengkapi dan juga menggantikan dari aturan yang lama di tahun 2013. Apakah ini sudah cukup untuk menjawab kekhawatiran dari PBNU terkait dengan ancaman ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila? Bismillahirrahmanirrahim. Pembubaran ormas yang bertentangan dengan Pancasila atau yang merongrong keberadaan NKRI yang berdasarkan Pancasila itu sudah lama kami PBNU meminta kepada pemerintah ketegasan ini. Kemudian lama sudah barangkali dianalisis dari berbagai sudut, baru Pak Wiranto Menko Polhukam mengeluarkan pada bulan Mei. Nah kemarin agak dingin lagi, kemudian ormas-ormas Islam yang kebanyakan berdiri sebelum NKRI berdiri, yaitu yang tergabung dalam lembaga Persahabatan Ormas Islam yang jumlahnya ada 14, NU, Syarikat Islam, PRT, Wasliyah, Mata Anwar, Ittihadiyah, Persis, Tikadi, PT, Robito Alawiyah, dan lain-lain lah. Kita berkirim surat kepada pemerintah agar segera dilaksanakan pembubaran ormas-ormas radikal yang merongrong keberadaan NKRI yang berdasarkan Pancasila. Alhamdulillah kami menyambut gembira, pemerintah sudah mengambil sikap tegas, tepat, dan memang harus dilakukan seperti itu. Maka kesimpulan saya, negara tidak boleh kalah oleh sekelompok orang-orang yang akan mengganggu keberadaan NKRI dan Pancasila. Tidak boleh kalah. Jadi walaupun dengan Perpu saja tidak melalui pengadilan, ini sudah menurut saya sudah cukup untuk mengganti Undang-Undang tahun 13 nomor 17 tahun 13. Oke, Pak Said, artinya kegentingan seperti apa yang menurut Anda membuat langkah pemerintah untuk mengeluarkan Perpu ini memang sudah tepat? Kami di Ormas yang selalu, terutama saya ya, selalu terjun ke bawah, berjumpa dengan masyarakat bawah, mereka semua resah dengan adanya ormas-ormas yang jelas-jelas radikal, provokatif, dan keberadaannya tidak membangun, tidak memperkuat persatuan, tidak positif dengan keberadaan negara yang bineka yang beragam ini. Maka sejak itu pula saya menerima laporan-laporan dari bawah, terutama dari teman-teman Gerakan Pemuda Ansor dan pelajar IPNU PPNU, begitu pula ibu-ibu muslimat fatayat, begitu pula organisasi pencaksilat NU, semua meminta kepada PBNU agar PBNU meminta kepada pemerintah membubarkan ormas-ormas yang radikal itu. Oke Pak Said, setelah jeda komersial kami juga akan meminta bagaimana pandangan Anda mengenai sebagian kalangan dengan pandangan Anda terkait dengan keluhan dari sejumlah kalangan yang menilai bahwa Perpu ini akan mengancam demokrasi Indonesia. Jadi disampaikan oleh Pak Menko Polhukam, Pak Wiranto, bahwa jangan dianggap Perpu ini akan menjegal ormas-ormas Islam, membatasi hak demokrasi masyarakat yang ingin membangun ormas, yang ormas itu sangat positif untuk membangun budaya, martabat, memperkuat kepribadian menjadi bangsa, itu ya jelas.
NKRI, Undang-Undang Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika sudah final. Oke, Pak Said, tadi kami mengalami kendala teknis. Ya. Bisakah Anda ulangi lagi bagaimana dengan pandangan Anda mengenai jaminan dari pemerintah bahwa Perpu ini tidak akan mengganggu demokrasi yang sudah terbangun di Indonesia? Halo, bisa dengar? Halo? Ya, Pak. Ya, silakan Pak. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menko Polhukam, Bapak Wiranto, bahwa keluarnya Perpu ini bukan untuk membantai ormas-ormas Islam yang berdasarkan Pancasila, tidak akan menyumbat kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir, berkumpul. Kalau itu jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dong, pasal 29. Akan tapi memperkuat keutuhan bangsa, menyelamatkan keutuhan NKRI ini. Maka saya beri contoh dua saja, nggak usah 14 ya dulu ya. NU dan Muhammadiyah. Ini ormas Islam yang berdiri sebelum NKRI. Dua-duanya sudah mengatakan bahwa NKRI berdasarkan Pancasila Undang-Undang 45 sudah final, tidak bisa diganggu-gugat. NU memutuskan seperti ini tahun 36 muktamar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, bahwa Indonesia adalah Darussalam, negara yang damai. Ini bahasa Arab, bahasa Kiai-Kiai bahasa Arab. Ya bahasa kitanya nation state atau negara kebangsaan. Bukan negara agama, tapi negara damai. Darussalam yang merekrut semua komponen yang ada, lintas agama, lintas suku, lintas budaya, semua adalah saudara kita sebangsa dan setanah air. Ya, baik Pak Said, kembali ke isi Perpu yang juga mengatur tentang yang berwenang untuk membubarkan ormas, di mana pemerintah berpendapat lembaga yang mengesahkan seharusnya juga berwenang untuk membubarkan ormas. Nah, ini menurut Anda batasan mengenai ormas-ormas yang memang bisa dibubarkan oleh pemerintah agar tidak ada kesan bahwa Perpu ini akan digunakan untuk tindakan kesewenang-wenangan, misalnya untuk menyasar ormas yang berhaluan anti pemerintah, misalnya seperti itu. Oh, beda dong. Anti pemerintah sebagai oposisi yang legal dengan misalkan ada pemerintah kapan-kapan, misalkan ada penguasa yang diktator, yang zalim, ya kita ormas juga harus bersuara, harus mengkritisi, harus bersikap yang tegas seperti Gus Dur dulu, sikapnya sangat jelas. Itu beda dong. Kalau ini merongrong Pancasila, merongrong NKRI, minimal mengurangi, menyampingkan Pancasila, menganggap remeh Pancasila, menganggap tidak penting Pancasila, minimal. Apalagi sampai anti Pancasila, itu jelas sudah dibubarkan. Beda itu antara oposisi legal dengan dengan yang merongrong negara, sangat jauh bedanya itu. Oke, Pak Said, Perpu ini juga memberikan kewenangan yang lebih kepada pemerintah untuk membubarkan yang berada di Kementerian Dalam Negeri dan juga di Kementerian Hukum dan HAM, dan juga pemerintah dapat memberikan definisi mengenai ormas-ormas yang anti Pancasila. Lalu apa ini bisa diterima dari sudut pandang hukum kalau misalnya Perpu ini kemudian dipertanyakan dari sudut pandang urgensinya? Iya, kan kita harus melihat urgensinya itu hal yang nyata ya. Pengertian yang nyata itu misalnya dari sisi hukumnya itu ya memang harus dinyatakan oleh pemerintah bahwa ini sudah urgent ya. Kemudian ada parameternya. Nah, ini kan kita berdebat mengenai misalnya kalau contohnya HTI, kita berdebat HTI ini kan sudah 1-2 tahun bahkan mungkin bertahun-tahun yang lalu, dan kemudian terakhir kan 2 atau 3 bulan terakhir ini. Sehingga sebenarnya kan kalau seandainya pemerintah itu menjalani proses sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ormas 17/2013, maka itu sudah bisa bubar sesungguhnya. Tapi kan masalahnya pemerintah tidak melakukan step by step proses itu, membiarkan saja. Sebagai contoh misalnya di Undang-Undang 17/2013 termasuk Perpu ini diatur bahwa ormas yang melakukan fungsi seperti penegak hukum ya, yang suka sweeping, nahan orang dan lain sebagainya, itu juga bisa dibubarkan. Tapi masalahnya kalau ketika ada ormas yang melakukan hal seperti itu, apakah step by step untuk pembubaran itu dilakukan atau tidak? Kan tidak dilakukan. Padahal dari 2013 sudah ada undang-undangnya. Sudah ada undang-undangnya. Cuma sekarang adalah ketika pemerintah lalai dalam tanda kutip ya melakukan step by step itu, sekarang pemerintah ingin shortcut. Dan kebetulan ada nuansa sosiologis yang mendorong itu. Nah, saya mengkhawatirkan begini ya, karena kan kita orang hukum harus melihat parameternya.
Jangan sampai kemudian bibit-bibit otoritarianisme ini muncul juga dari society. Di sini misalnya ada ketentuan begini. Ini bisa dibubarkan kalau kemudian ormas itu dianggap menistakan kelompok ya agama dan lain sebagainya. Ada di Perpu itu? Ada. Sekarang pertanyaannya adalah misalnya kita kan sering ribut nih mengenai kelompok-kelompok sempalan dalam agama misalnya. Bisa jadi suatu saat kemudian kelompok masyarakat mayoritas ya atau yang kuat meminta pemerintah untuk membubarkan X. Kalau dulu pemerintah tidak punya instrumen untuk membubarkan begitu saja karena harus melalui due process of law. Kalau sekarang gampang sekali. Bang Refli, sebelum nanti disahkan ini kan harus lewat proses di DPR terlebih dahulu. Kira-kira menurut Anda dengan konstelasi politik yang ada, artinya banyak partai yang sudah mendukung pemerintah juga kan? Gimana kemungkinannya kan? Apakah banyak partai yang akan mendukung atau justru banyak partai yang akan menentang Perpu ini? Pertama, Perpu ini sudah berlaku sampai kemudian dia ditolak DPR, kalau seandainya ditolak. Dan itu ada waktu beberapa bulan, sehingga sudah bisa dilaksanakan untuk bubar, untuk sebelum dapat persetujuan DPR, misalnya sekarang dibubarkan langsung juga bisa? Bisa, tapi 7 hari kerja dulu. Jadi kasih peringatan. Padahal ada masa katanya masa sidang nanti masuknya kalau misalnya. Iya, makanya sekarang 7 hari kerja peringatan, ya, lalu kemudian penghentian kegiatan bubar. Nah sekarang bagaimana konsultasi di DPR? Ya saya sih sebenarnya melihatnya begini, saya khawatir kan sekarang ini orang belum baca saja persisnya apa. Makanya judul ini saja Perpu Pembubaran Ormas Anti Pancasila. Padahal Perpu ini tidak hanya mengatur yang anti Pancasila, mengganggu ketertiban umum saja, menggunakan lambang organisasi lain saja bisa dibubarkan. Nah, karena itu kemudian ketika mereka menyadari, ya saya khawatir konstelasinya barangkali nanti akan berbeda dengan sekarang ya. Nah, kalaupun kemudian lolos dari DPR, saya yakin pasti ada pihak-pihak yang mengajukan ke MK. Siapa saja kira-kira? Banyak dari ahli hukum, lalu kemudian juga dari saya kira bukan ahli hukum barangkali. Ahli hukum mungkin ada juga, tetapi yang akan mengajukan saya kira ormas yang potensial akan dibubarkan. Yang kedua, saya kira civil society yang bergerak di bidang hak asasi manusia dan lain sebagainya. Karena ini potensial bertentangan dengan pasal tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, pasal tentang rule of law, negara hukum, ya. Tapi sekali lagi ya, saya paham tone masyarakat secara sosiologis. Mereka menginginkan adanya pembubaran ormas-ormas yang radikal, anti Pancasila dan lain sebagainya. Undang-undang yang dulu tidak menghalangi itu sesungguhnya. Perpu ini mempermudah itu, kan begitu. Hanya masalahnya adalah kita harus melihat jangan sampai kemudian bibit-bibit otoritarianisme itu kemudian kita munculkan setelah kita berdarah-darah. Ini komentarnya apa nih Pak Marsudi dari PBNU? Semuanya kan intinya mencari kebaikan, mencari mana yang lebih baik. Beliau juga hukum yang dikehendaki beliau adalah mencari kemaslahatan. Seperti saya di PBNU juga mencari kemaslahatan. Tapi kalau sudah jelas contoh-contohnya, kalau ada madorot, contohnya madorot ya, itu coba kayak di Libya, itu cuma berapa minggu jadi, begitu. Di Yaman, itu cuma berapa hari jadi, begitu. Di Irak, ya itu hanya berapa hari jadi. Ketika mereka sudah bertentangan dengan aturan-aturan yang sudah disepakati di situ. Sesungguhnya kita hanya menjaga itu saja. Tapi Pak Marsudi kalau kita lihat ya, teman-teman HTI ini tidak melakukan aksi-aksi yang radikal juga begitu. Mereka hanya mungkin secara ideologi saja. Ini apa? Semua juga gitu. Ketika sudah merasa nanti ketika sudah merasa kuat ya langsung akan begitu saja, udah bertentangan. Sabang sampai Maroko ya. Udah dari Sabang sampai Maroko sudah nggak Maroke lagi. Nah, ketika itu diajarkan terus kemudian mendapatkan simpati yang besar kan, tinggal melihat ini ibaratnya saya kucing ini sudah ada di situ, makanya kita tubruk sekarang apa nanti. Tapi kan dengan paparan dari sudut pandang hukum, rasionalitas hukum begitu dari Bung Refli, apakah kemudian Anda melihat oh ternyata ada kekhawatiran juga untuk ormas-ormas, karena kan kita tahu PBNU, Muhammadiyah dan juga beberapa organisasi lain juga ormas gitu kan. Ada dampak negatifnya Pak? Dari 344.039 menurut Pak Wiranto ormas yang ada di Indonesia, salah satunya di situ adalah NU dan banom-banomnya. Kita juga nggak usah terlalu khawatir yang nemen-nemen. Kalau kita nggak bertentangan dengan Pancasila, aturannya telah kita sepakati, mereka juga nggak akan lah
semena-mena untuk membubarkan kita. Itu. Oh, dengan basis politik. Iyalah ngapain sih? Oh, ini kan priuk-priuk kita sendiri. Baik. Tempat makan kita sendiri. Tempat hidup Tapi kita sendiri. Masa kita mau pecahin sendiri itu? Tadi ada statement komentar Anda, saya ingin mendengar komentar Anda. Ada statement nih, kalau misalnya sekarang undang-undang itu kalau misalnya salah, orang akan marahnya pada DPR. Tapi kalau Perpu ternyata tidak bijak, orang akan bencinya pada Presiden. Ini apa komentar Anda? Ya karena Presiden berhak untuk mengeluarkan Perpu. Perpu itu sebagai pengganti undang-undang, kalau undang-undang kan ke DPR. Kalau yang tidak setuju ya biasa saja. Perpu ini prosesnya dari PBNU meng-approach Presiden atau seperti apa sih Pak prosesnya? Kok PBNU meng-approach ya nggak ada approach itu. Mau nge-approach mau tidak itu kan urusannya bahwa ini ada persoalan. Karena ada persoalan yang dilihat oleh pemerintah. Tapi juga NU juga melihat oh ini ada persoalan. Kalau didiemin terus akan membesar. Kalau sudah membesar akan terjadi bahaya. Bahayanya sudah di depan mata. Contohnya itu kan cuma begitu. Oke. Kalau kita bicara soal misalnya sudah katakanlah sudah keputusan hukumnya sudah tetap dan segala macam, Anda sempat menyatakan bahwa mengajak teman-teman HTI untuk bergabung bersama ormas, katakanlah NU, ada Muhammadiyah dan segala macam. Mungkin itu terjadi atau bagaimana menurut Anda? Mungkin ya menurut saya itu begini, Indonesia yang luas 250 juta ini, ayo kita dakwai yang sudah yang masyarakat masih butuhkan aja. Dakwain baca Quran aja nggak habis-habis, ngajari untuk baca Quran aja nggak habis-habis, ngajari untuk sholat saja belum habis semuanya, ngajarin untuk bayar zakat agar mereka pada bisa dasar bayar zakat saja itu belum bisa semua. Bagaimana mereka bisa jadi pembayar zakat biar jadi orang kaya semua, wong yang diajarkan membayar zakat bukan nguber-nguber zakat. Lah ngapain yang sudah jelas kayak gini masih mencari ikhtilaf yang lain. Ikhtilaf yang lain yang bertentangan dengan yang sudah kita sepakati. Itulah kira-kira. Itu tetap artinya memang kita lihat urgensinya juga sebagai masyarakat. Tapi Bang Refli, apa yang bisa dilakukan? Apakah kemudian nanti kalau DPR ternyata tidak menyetujui Perpu ini, ada segala macam, apakah pemerintah masih bisa mengeluarkan Perpu baru dengan revisi poin-poin yang menurut Anda mungkin tadi ada beberapa poin yang terlalu melebar, tidak hanya untuk anti Pancasila saja. Bisa seperti itu? Ya sebenarnya kalau kita mau membuat aturan yang baik itu harus ada regulation impact assessment-nya. Nah kita assess apakah aturan ini potensial bertentangan dengan HAM atau konstitusi atau tidak. Saya menganggap ini potensial bertentangan. Misalnya bertentangan dengan prinsip negara hukum, kebebasan bersikap berkumpul, asas presumption of innocence dan lain sebagainya. Nah karena itu kalau misalnya seandainya ini ditolak oleh DPR atau kemudian dibatalkan oleh MK, maka ya bisa saja Presiden mengeluarkan Perpu yang baru tapi dengan koreksi yang kira-kira lebih senapas dengan konstitusi kita. Perpu revisi misalnya. Ya, pokoknya Perpu saja ya, Perpu nomor 3 misalnya. Nah, yang saya appeal misalnya, ini misalnya ya, harus ada double track. Jadi track pertama adalah track yang biasa. Jadi pembubaran ormas itu melalui track biasa saja. Jadi melalui due process of law duluan, lalu kemudian baru bisa dibubarkan. Jadi ada pentahapan sebagaimana diatur dalam undang-undang ormas sebelumnya. Itu lama begitu ya? Tidak juga harus lama, kan bisa saja dipangkas, ya, dipangkas time frame-nya. Nah, yang kedua adalah bisa dibubarkan terlebih dulu, baru kemudian due process of law. Misalnya negara dalam keadaan darurat, ya, negara dalam keadaan bahaya. Kemudian ormas yang bersangkutan sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang kasat mata, melakukan disintegrasi, angkat senjata dan lain sebagainya. Tentu ini bisa kemudian dilakukan pembubaran seketika. Nah, kalau dia tidak setuju, dia silakan menggugat ke pengadilan. Nah, pengadilan pun harus diberi waktu batasan time frame-nya dan tingkatnya juga. Jadi misalnya 2 tingkat saja. Nah, sehingga dengan double track ini ada rasionalitasnya. Jadi tidak sembarangan gara-gara kita tidak setuju dengan misalnya ormas tertentu, kita bubarkan.
Ya sekarang pemerintahnya demokratis karena situasinya demokratis. Tapi ingat, bibit-bibit otoritarianisme itu akan menumpuk kalau kita lalai di awal. Ini bisa menjadi pedang bermata dua, pisau bermata kita dua. lihat zaman Orde Baru, ketika Orde Lama tumbang, orang kan tidak berpikir Orde yang baru itu akan menjadi Orde yang otoriter. Kita akan lihat bagaimana bergulirnya isu Perpu ini, apakah kemudian DPR menyetujui, lalu kemudian ada masuk ke MK dan segala macam, atau mungkin nanti akan ada Perpu yang berikutnya. Kita akan lihat seperti apa perkembangannya. Yang penting hari ini kita semua tercerahkan bagaimana kemudian pentingnya ormas yang mendukung Pancasila, tapi pentingnya juga kita memiliki rasionalitas hukum dengan proses-proses dan demokrasi. Baik, terima kasih.